Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, 20 orang korban jiwa dalam insiden kebakaran gedung Teradron yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi saat ini masih dilakukan. Fokusnya adalah evakuasi korban di lantai 3, 4, 5 hingga 6. Ada kendala dalam proses evakuasi, salah satunya adalah asap pekat yang ada di lantai 6. Kita bahas apa saja yang perlu dilihat dari kebakaran gedung penjualan pesawat tanpa awak atau drone yang diduga sumber apinya dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai, sehingga ada 20 orang yang meninggal dalam insiden ini. Kami masih tergabung bersama dengan Profesor Manlian Simajuntak, Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi UTA 45 Jakarta. Prof, masih bersama kami? Ya, masih bersama, suara saya terdengar. Kita tadi sudah bahas soal kategori gedung gitu ya, lantai termasuk kategori tinggi karena di atas 8 lantai begitu ya. Tapi apa yang bisa Anda lihat? 20 orang korban meninggal dalam sebuah kebakaran gedung yang kategorinya tinggi. Kemudian juga ini adalah gedung tempat penjualan pesawat tanpa awak. Ya, jadi pertama langsung saya analisis dari data yang ada. Ini potensi material yang mudah terbakar kan ada dua, yaitu drone itu sendiri, ada mechanical electricalnya dan baterai. Ya, baterainya itu mesti kita lihat apakah berbasis litium atau magnesium. Nah, asumsinya kalau baterainya yang terbakar atau memang terpicu terbakar, jadi potensi baterai yang terbakar atau terpicu ada api yang membakar baterai, nah itu pasti menimbulkan efek yang dahsyat kepada manusia. Dan asapnya itu langsung menyambar. Nah, kalau saya cermati juga, ini penghuni ada di lantai 1, 2, 3, 4, 5 mungkin begitu ya. Dan baterai itu tersimpan di lantai bawah. Nah, sehingga manusia yang di lantai atas terjebak karena asapnya itu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa proses manusia itu terdampak kebakaran bukan karena terjilat api, tapi mati lemas karena dampak asap dari baterai itu sendiri, Mai. Nah, saya juga masih mencari data di lantai berapa lagi nih tersimpan baterainya. Baik. Yang kedua, ketidakmudahan untuk evakuasi dari penghuni untuk dia keluar dari area gedung ini. Demikian, Mai. Oke, baik. Ya. Baik, kita sudah tangkap poin-poinnya untuk masalah evakuasi dan juga kemudian sumber api dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Profesor Manlian Simajuntak, Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi UTA 45 Jakarta. Sehat selalu, Prof. Kita bergeser ke Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang kini sudah bersiap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Fedriska, apakah ada kantong jenazah yang baru tiba dan bagaimana keluarga sudah banyakkah yang datang untuk membantu proses identifikasi? Ya, Maidop, tepat beberapa saat waktu lalu ini dari ambulan yang kemudian membawa jenazah yang sudah dievakuasi dari tempat terjadi kebakaran ini tiba di Rumah Sakit Polri. Di mana tadi kalau misalkan informasi yang kami dapatkan ini sebanyak 21 kantung jenazah sudah diterima oleh RS Polri. Namun terkait dengan mengkonfirmasi jumlah korban ini kami tentu harus mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Rumah Sakit RS Polri. Tadi kami juga sudah mencoba untuk mengkontak Kepala Rumah Sakit RS Polri untuk mengkonfirmasi sebetulnya ada berapa orang yang menjadi korban dalam kebakaran kali ini. Karena kalau misalkan dari jumlah yang bisa kami hitung tadi, ini tampaknya sejumlah 21 kantung jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri pada sore hari ini. Tadi kami juga menyaksikan bagaimana kemudian beberapa anggota keluarga begitu juga mengantarkan jenazah begitu ya ke rumah sakit, kemudian untuk dapat segera dilakukan proses identifikasi oleh unit forensik RS Polri, di mana tentu yang akan dilakukan adalah bagaimana kemudian ini mendata jenazah yang sudah diterima ini apakah kemudian laki-laki atau perempuan dan kemudian atas nama siapa, ini tentu harus dipastikan. Kami saat ini juga masih menanti terkait dengan keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri saat ini, Maidop. Tapi kalau untuk keluarga sudah banyak yang datang ya, Fedriska?
Ya benar sekali Maidop, tadi kami juga menyaksikan begitu ya ketika tiba di Rumah Sakit Polri ini tampak ada dua mobil ambulans begitu, yang satu mengantarkan jenazah, yang kemudian satu lagi ini membawa keluarga dari korban. Karena memang kalau misalkan kami lihat tadi bagaimana kemudian keluarga dari korban ini tampak sangat terpukul, bahkan tadi keluarga korban ini kami juga pantau begitu, tadi tampak jatuh pingsan begitu. Karena memang sangat shock, sangat kaget mendengar kejadian kebakaran ini, dan kemudian tentu saat ini masih dalam proses perawatan begitu oleh pihak Rumah Sakit RS Polri sebelum akhirnya dapat melakukan proses identifikasi terhadap baik keluarga untuk memberikan data-data informasi mengenai jenazah ini, dan kemudian untuk diidentifikasi dan dikonfirmasi dari jenazah yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Polri. Baik, terima kasih sudah informasi terbaru dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada 20 kantong jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga juga sudah datang untuk membantu proses identifikasi. Saudara, ini adalah visual terbaru dari lokasi kebakaran gedung Teradron yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. 20 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Evakuasi masih terus dilakukan. Petugas pemadam kebakaran berhasil masuk ke lantai 6, melewati lantai 3 dan juga lantai 4. Kantong jenazah mulai dikeluarkan lagi, saudara, dari dalam gedung. Oke, ini adalah visual terkini dari lokasi di mana tim damkar berusaha untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di lantai 6 gedung. Kendalanya adalah asap pekat yang ada di lantai 6. Ini adalah gambar terbaru. Satu kantong jenazah lagi berhasil dievakuasi dari gedung Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Semua korban meninggal kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Artinya setelah tadi informasi pada pukul 16.38, 20 korban meninggal dengan tambahan satu kantong jenazah lagi yang berhasil dibawa keluar, dievakuasi oleh tim damkar. Ada 21 korban meninggal. Evakuasi masih terus dilakukan dari gedung Teradron yang terbakar pada Selasa siang. Kami tutup breaking news Kompas TV. Saudara, informasi terbaru lainnya akan hadir dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.